Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga dengan NIM 122023029. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ucap mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Namun sebelum memasuki pembagian dari alat-alat ucap, kita akan bahas dulu apa itu alat ucap. Alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa dan untuk menghasilkan serta membedakan bunyi-bunyi bahasa. Nah, untuk alat-alat ucap ini terbagi menjadi 25 bagian. Yang pertama ada paru-paru atau lung, kedua batang tenggorok atau trakea, ketiga pangkal tenggorok atau laring, keempat pita suara atau vocal cord, kelima krikoid, keenam tiroid, ketujuh aritenoid, 8 dinding rongga kerongkongan, 9 epiglotis, 10 akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak tekak, 16 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi atau lengkung kaki gigi, 19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 25 rongga mulut, dan yang terakhir 25 rongga hidung. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu pengertian dan fungsi dari organ-organ tersebut. Yang pertama ada paru-paru atau lung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif, dan kalau udara yang datang dari luar disebut arus udara ingresif. Selanjutnya yang kedua yaitu batang tenggorok atau trakea. Batang tenggorok atau trakea ini satu jalur dengan laring dan pita suara, sehingga bunyi yang dihasilkan itu bunyi glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan. Misalnya bunyi A pada kata akan terdengar sebagai bunyi ak, sehingga diucapkan menjadi akan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pangkal tenggorok atau laring. Laring atau disebut juga kotak suara adalah organ pada leher manusia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutupi secara cepat stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke saluran pernapasan. Terus yang keempat yaitu pita suara. Pita suara adalah komponen penting dalam memproduksi bicara dan bernyanyi. Istilah medis untuk pita suara adalah pita suara, karena fungsi mereka untuk bernafas dan berbicara. Pita suara manusia dapat berubah-ubah posisinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, posisi terbuka lebar. Posisi seperti ini tidak menghasilkan bunyi bahasa dan terjadi pada pernapasan normal saja. Terus yang kedua, posisi agak menyempit. Posisi seperti ini akan menghasilkan bunyi tak bersuara, misalkan P, T, K, dan C. Terus yang ketiga, posisi menyempit. Posisi ini akan menghasilkan bunyi bahasa bersuara, misalnya B, D, G, dan J. Terus yang terakhir yaitu posisi tertutup. Posisi ini akan menghasilkan bunyi bahasa hamzah atau glottal stop, misalnya H. Selanjutnya yang kelima, krikoid. Tulang rawan krikoid adalah cincin tulang rawan hialin yang mengelilingi trakea sepenuhnya.
dan membentuk batas paling inferior rangka laring. Tulang rawan krikoid berfungsi untuk menjaga potensi jalan nafas, merupakan bagian dari laring dan menjadi tempat perletakan otot-otot utama, ligamen, dan tulang rawan yang berfungsi dalam membuka dan menutup pita suara untuk produksi suara. Selanjutnya yang keenam, tiroid atau lekum. Lekum atau tiroid berfungsi untuk mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama-sama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Selanjutnya yang ketujuh, epiglottis. Fungsi utamanya adalah untuk flap atas laring atau kotak suara yang penjaga pintu airway selama menelan. Hal ini mencegah makanan dari masuk ke dalam tenggorokan. Jika epiglottis rusak, Anda mungkin akan tersedak oleh penyesatan makanan untuk tenggorokan, bukan makanan pipa atau esofagus. Selanjutnya yang kedelapan, arytenoid. Tulang rawan arytenoid adalah jaringan yang keras namun fleksibel. Arytenoid melekat pada pita suara. Mereka membantu pita suara berkontraksi dan rileks. Ya, selanjutnya yang kesembilan, dinding rongga tenggorokan atau wall of pharynx. Pharynx berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Bunyi faringal adalah fonem yang juga ditempatkan artikulasi yang berada di rongga leher, di bawah glotis. Bunyi fonem ini direalisakan dengan menggerakkan ujung belakang lidah ke belakang. Bunyi faringal, bunyi yang dihasilkan atau yang proses penghasilannya berada di dalam rongga faring. Contoh A. Selanjutnya yang ke-10, akar lidah atau root of tongue. Akar lidah terletak di antara tulang hyoid dan rahang bawah. Bagian punggung duduk di orofaring, menempel lidah ke langit-langit mulut. Akar lidah berfungsi untuk menelan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Akar lidah dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Terus yang ke-11, pangkal lidah, back of the tongue atau dorsum. Pangkal atau belakang lidah menghasilkan bunyi satu, dorsovelar, bunyi yang dihasilkan oleh punggung lidah, dorsum, dan langit-langit lunak, velum. Contoh bunyi K dan G. Kedua, bunyi uvula, bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak tekak uvula. Contohnya bunyi Q. Ketiga, bunyi yang dihasilkan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Kata Terus yang keempat, penyempitan dinding faring dan pangkal lidah. Contohnya huruf H. Terus yang ke-12 yaitu tengah lidah atau middle of tongue atau medium. Lidah menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan. Seperti yang pertama, bunyi stop atau bunyi letus. Bunyi yang dihasilkan dengan udara terhenti sama sekali dan dilepas dengan tiba-tiba. Contoh, pengucapan huruf P dan B. Terus yang kedua, bunyi getar. Bunyi yang dihasilkan dengan cara udara bergetar di dalam mulut yang disebabkan oleh getaran lidah, seperti pada pengucapan huruf R. Dan yang ketiga, dihasilkan tengah lidah dan langit-langit keras, seperti pada kata atau pada kata nyata. Terus yang ke-13 yaitu daun lidah. Daun lidah atau blade of the tongue atau lamine atau laminal menghasilkan bunyi. Pertama, lamioalveolar. Bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah, lamina, dan pangkal gigi alveolum. Contoh bunyi S.
Kedua, penyempitan daun lidah atau lengkung kaki gigi, seperti penyebutan pada huruf S dan Z. Terus yang ke-14, masih dengan lidah, yaitu ujung lidah, tip of the tongue atau apex. Konsonan letupan dihasilkan dengan cara udara dihambat kemudian diletupkan oleh artikulator. Konsonan letupan dibagi atas 5 jenis, yaitu 1 yang dihasilkan di antara bibir seperti P dan B. Yang kedua yang dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras. Yang ketiga dihasilkan oleh ujung lidah dan lengkung kaki gigi seperti pengucapan T dan D. Dan yang keempat yang dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras seperti pengucapan huruf C dan J. Dan yang kelima yang dihasilkan oleh pangkal lidah dan langit-langit K atau penyebutan dalam huruf K. 15. Anak teka atau uvula. Bunyi yang dihasilkan anak teka yaitu bunyi uvula yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak teka, uvula. Contoh penyebutan pada huruf I dan huruf bunyi R yang tidak jelas. 16. Langit-langit lunak atau soft palate atau velum. Berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit lunak mulut harus dalam posisi netral untuk memungkinkan aliran udara dari rongga mulut ke pipa pembuluh atau etubus. Langit-langit lunak mulut juga digunakan ketika kita berbicara, terutama dalam kata-kata yang berawalan dengan berakhiran eng, seperti pada kata dong, dang, atau ding. Terus selanjutnya 17, kalau tadi langit-langit lunak, sekarang langit-langit keras atau hard palate atau palatum. Langit-langit keras menghasilkan bunyi sebagai berikut. Pertama, bunyi apikopalatal. Bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras. Bila ujung lidah itu kembali ke arah belakang, maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi retroflex. Contoh huruf D. Kedua, bunyi laminopalatal. Bunyi yang dihasilkan oleh lamina dan langit-langit keras. Contoh penyebutan huruf C dan J. Terus yang ke-18, gusi bagian lengkung kaki gigi atau alveolum. Lengkung kaki gigi atau gusi alveolar gums menghasilkan bunyi pertama alveolo interdental atau dental. Bila bunyi ujar yang dihasilkan oleh ujung lidah artikulator dengan daerah lengkung gigi atau titik artikulator seperti T, D, dan N. Kedua, bunyi apikopalatal. Bunyi yang dihasilkan ujung lidah dan pangkal gigi alveolum seperti bunyi N. Selanjutnya yang ke-19 yaitu gigi atas atau upper teeth atau dentum. Gigi terbagi dua, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut labiodental. Adapun bunyi bahasa yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah disebut bunyi apikodental. Dan yang ke-20 yaitu gigi bawah. Gigi bawah menghasilkan bunyi pertama labiodental, bibir bawah dan ujung gigi atas. Misal penyebutan pada huruf F. Kedua, dental. Ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gigi depan atas. Selanjutnya yang ke-21 yaitu bibir atas atau upper lip atau labium. Bunyi-bunyi yang dihasilkan bibir pertama bunyi vokal. Bunyi yang dihasilkan dengan udara tanpa hambatan, contoh A, I, U.
Kedua, bunyi konsonan, bunyi yang dihasilkan dengan udara mengalami hambatan, contoh B, D. Dan ketiga, bunyi hambat, kedua bibir terkatup, saluran ke rongga hidung tertutup, kemudian katup bibir dibuka tiba-tiba, misal P dan B. Selanjutnya yang ke-22, bibir bawah, lower lip atau labium. Sebagai pembentuk bunyi vokal, apabila bibir membulat maka akan terjadilah vokal U atau doma. Apabila bibir semi bulat maka terjadilah vokal O. Apabila bibir netral maka terjadilah vokal A atau fathah. Apabila bibir membentang terjadilah vokal I atau kasroh. Apabila bibir semi membentang maka terjadilah vokal E atau imala. Di samping itu, kerjasama antara bibir atas dengan bibir bawah merupakan makhraj waw mim ba. Sedangkan kerjasama antara bibir bawah dengan ujung gigi menjadi makhraj bunyi fa. Terus yang ke-23 yaitu mulut, mud. Artikulator adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Daerah artikulasi adalah daerah pertemuan antara dua artikulator. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bilabial. Bibir atas dan bibir bawah, kedua bibir terkatup. Misalkan pada penyebutan huruf P, B, dan M. Dan yang kedua, labiodental. Bibir bawah dan ujung gigi atas, misalkan pada penyebutan huruf F. Dan yang ketiga, alveolar. Ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi, misalkan menyebutkan pada huruf T, D, dan S. Terus yang selanjutnya 24 yaitu rongga mulut atau oral cavity. Bunyi yang dihasilkan rongga mulut, mouth cavity atau oral cavity adalah bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Dan yang terakhir yang ke-25 yaitu rongga hidung atau nasal cavity. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Dan bunyi nasal, bunyi yang dihasilkan dengan udara lewat rongga hidung, contohnya M dan N. Nah, jadi itulah 25 alat ucap pada manusia yang telah saya paparkan. Jadi proses pembentukan suara ini dimulai dengan menggunakan pernapasan. Ketika kita mengeluarkan nafas, paru-paru menghasilkan arus udara. Arus udara ini melalui rongga faring dan bagian atas tenggorokan, keluar melalui rongga mulut atau hidung. Macam bunyi yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh ada tidaknya hambatan dalam proses pembuatannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan dan juga menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.